Ini kan pesawat jatuh. Iya. Ini masih dalam pencarian, kotak hitamnya udah ketemu. Bayu ada penglihatan nggak tuh di situ? Maksudnya penglihatan gimana? Lebih lanjut kan kemarin Bayu sempat ada penglihatan pesawat jatuh tuh. Iya. Kan pesawat masih satu lagi, ada kejadian tahun ini. Astaga. Pesawat masih ada, tapi nggak separah ini. Bayu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bayu sopan banget, aslinya orang mana sih? Saya Jawa Salatiga. Oh, masih ada keraton-keratonnya? Masih ada dari Mbah. Iya, kerasa banget tuh santunnya. Pas datang tadi ketemu juga kayaknya, aduh, saya jadi kayak gimana gitu, Bayu. Saya membiasakan dalam hidup saya, dididik sama keluarga saya untuk siapapun harus bisa di level saya bisa menghargai dan merendah. Saya tidak mau meninggi dan memang saya bukan siapa-siapa. Iya, aku ngerasa banget loh. Aku setiap kali kalau ngelihat ya Bayu ya di sosial media, aku tuh taunya Bayu tuh dari sosial media. Jadi sering viral. Omongannya Bayu ini banyak yang terjadi, tapi beberapa orang tuh lebih ngelihatnya ke sisi yang lain bahwa kalau percaya hanya kepada Allah, gini-gini. Tapi ada beberapa yang omongan Bayu itu kejadian gitu loh. Jadi kan agak bingung juga jadinya. Namanya cara pandang orang kan kita harus bisa menghargai. Karena tidak semua orang bisa mengerti dan sayang sama kita atau mengerti dan memahami maksud kita. Karena dari cara pandang beberapa agama itu kan kembali lagi ke manusianya. Kita urusan sama Tuhan kan pribadi. Bukan orang untuk memaksa ataupun ngejudge kita seperti apapun itu. Kembali ke pribadi, urusan kita sama Tuhan, urusan agama dan kepercayaan. Nah, itu saya setuju. Nah, niatnya baik kita sama Tuhan. Misalnya kenapa orang kadang yang sok tahu tapi melebihi apa yang Tuhan sendiri mengajarkan satu kebaikan gitu loh. Kembali lagi ke manusianya. Kok saya tak pikir enteng aja. Itu cara pandang kalian, silahkan. Saya punya cara pandang sendiri dan saya punya tujuan untuk saling mengingatkan, saling mengasihi dan saling menyayangi. Itu aja. Nah, mungkin itu pertanyaannya kali ya Mbak Yu ya. Apa? Mungkin banyak orang tuh kayak bingung tujuannya Mbak Yu kan bersifat ramalan ya. Kalau kita lihat kayak penglihatan gitu loh. Tujuannya mau lari kemana? Itu mungkin yang jadi negatif kali ya Mbak Yu. Sebenarnya kalau kita punya tujuan, saya nggak punya tujuan apapun. Saya menerawang dari kecil, saya justru spesialisnya bukan menerawang. Saya dididik sama nenek saya, kakek saya itu untuk perias pengantin. Karena kakek nenek saya kan orang pintar semuanya. Satu diduske belah kamu kan sembodone nduk biar lebih bagus, kamunya sering puasa mute, puasa ngelowong, puasa pati geni semua saya jalani itu. Saya cuma menjalani dan tidak mau jadi paranormal. Saya bilang ya Mbah, saya rias pengantin aja. Tapi berjalannya waktu Mbah kakunya lain. Kamu jalani kehidupan jadi paranormal, ikut saya aja jalurnya. Puasanya lebih ngeri-ngeri lagi puasanya. Dan itu pun saya nggak berani nolak. Mbah, cuma gitu aja. Saya puasa seperti ngelayang yang kayak karena saking perasaan saya seperti sampai yang gamang. Karena saya suruh puasa mutih 40 hari dan itu saya jalani semua pikiran saya kosong. Hari terakhir saya nggak boleh ngantuk, nggak boleh tidur sampai pagi. Ditemani Mbah Kakung sama Mbah Putri saya. Oh, jadi awalnya itu rias pengantin. Iya. Rias pengantin juga ada puasa. Aduh, itu jujur kita mencari berdasarkan adat ya. Adatnya dan keluarga saya itu ada yang memang berapa orang pintar juga jadi seperti patah tulang hancur juga bisa, nerawang juga bisa, ada yang ngobatin juga bisa. Jadi Mbak Putri saya juga keturunan semuanya. Dan saya paling menolak jadi paranormal. Saya dulu disuruh melakukan ritual saya jalani. Terus Mbak saya bilang kamu kalau emang dari sekian cucu kamu bisa jalani apa yang saya lakukan seperti ritual-ritual itu, jangan kamu jadi paranormal. Tapi bukannya seringnya gitu sih Mbak Yu ya. Kita tuh sering nggak menolak sesuatu yang kita nggak suka, terus kita jadi orang itu. Iya betul. Saya malah marah-marah sama kakak saya. Apri nggak usah jadi paranormal. Ngapain kayak gitu? Terus saya itu senjata makan Tuhan buat saya. Saya juga sering ngalamin soalnya. Saya yakin orang lain di luar saya juga sering ngalamin jadi senjata makan Tuhan kayak ngejilat udah sendiri. Saya tuh nggak mau jadi artis dulu Mbak. Maunya apa jadi apa? Pengennya tuh jadi kerja di kantor. Kalau nggak mungkin jadi kayak polisi gitu kan keren ya. Iya sama. Saya juga seperti itu. Kepikirannya ke situ, larinya ke sini. Saya jadi kepengen jadi follower ataupun kalau kuat, tapi karena saya tingginya juga nggak nyampe, nyadar diri sayanya. Dan akhirnya saya udah saya mau jadi pengusaha aja. Saya jadi pengusaha bener. 4 kali saya jatuh bangun. Saya punya kerja interior, saya punya perusahaan dan mapan. Tapi jatuh bangunnya setiap saya bangun perusahaan, Mbah saya selalu bilang Pak Kakung, kamu akan juga jadi pengusaha kok. Kamu jadi dukun, kamu jadi paranormal. Setiap saya buka usaha gunting pita, Mbah saya tiba-tiba di pantauku. Padahal nggak tahu alamat saya di mana. Berarti jadi Mbak Yu dilema batin banget itu. Iya. Terus Mbah Kakung siap-siap buka pintu, tiba-tiba Mbah saya depan pintu cuma di sedekap diem cuma sebentar. Kok agak serem ya jadinya Mbak Yu. Padahal Mbah saya nggak tahu alamat saya di mana. Tapi ada di depan pintu tuh disaksikan orang banyak.
Begitu mau tak kasih tempat duduk, udah nggak ada mbah saya. Saya telepon Mbak Putri, Mbak, tadi mbah kakak zaman dulu kan nggak ada handphone. Telepon biasa saya, Bayu kok Sari kok. Nah tadi yang tepi saya tadi siapa? Lama ini nggak sih Bayu agak stres nggak sih pas proses itu Bayu? Iya, karena saya harus melihat, kan dalam kehidupan saya tuh melihat kehidupan paranormal tuh kan nggak dari cuma gede kayak ini. Dari muda tuh saya sering nakal. Kalau mbah saya itu buat sesaji, itu tak ambil tuh dalaman ayam itu tak buat makan kucing, gimana mbah saya marah-marah. Karena nggak percaya. Iya. Terus ini cucu satu ini kali saya di bawah meja gitu. Sama kakak saya ngambil sajen, tak simpen, tak simpen. Iya. Terus ada satu saat di mana saya melihat namanya Kanjeng Roh Kidul. Saya di tempat ruang ritual kakek saya sama kakak saya di bawah meja. Saya tuh cuma dengar, ini suara kuda kok kenceng banget di mana, ada suara kuda meringki, suara kereta, di situ ada bahasa sama Mbah Putri. Terus saya lihat bener-bener yang namanya Kanjeng Roh Kidul itu ada di ruangan yang sempit tapi kayak muat panjang lebar. Itu Kanjeng Roh yang ngeliatin saya, nunjuk, saya lari gebrit itu. Kayak mana bentuknya tuh? Memang cantik banget. Nggak tua, nggak muda, tapi cantik banget. Tapi dari itu saya terbiasa untuk melihat Kanjeng Roh Kidul. Nyai Roh Kidul sama Kanjeng Roh Kidul itu lain loh. Beda? Beda. Kalau Kanjeng Roh Kidul itu ya memang Kanjeng Roh Kidul, penguasa Laut Selatan. Oke. Kalau Nyai Roh Kidul itu adalah Demang, di bawahnya Nyai Roh Kidul, Kanjeng Roh Kidul. Jadi kadang terbalik, itu sama aja enggak, itu lain banget. Berbeda sosok gitu. Berbeda sosok dan memang penguasa kalau Kanjeng Roh Kidul itu. Masing-masing punya porsiannya. Iya, betul. Jadi kayak embannya di kerajaan itu. Saya berapa merinding kali. Ini siang tapi merinding jadinya. Jadi waktu kecil pun saya tahu yang damping saya ada ular yang ada kakinya itu saya tahu. Saya tidur di lantai. Mbah saya tanya, Mbah itu ada ular tuh siapa ularnya? Itu ular tunggul, itu ular jadi-jadian. Jadi kamu nggak usah takut. Berjalannya waktu ular tuh ada terus di depan saya. Dan pada umur 30 tahun saya nikah dengan ular itu. Umur 30 tahun. Menikah kayak gimana tuh Bayu? Jadi seperti ini cerita ini ada saksinya ya. Setelah berjalannya waktu saya sering puasa, sering menjalani kehidupan secara spiritual saya. Saya melakukan ritual seperti ke Rawapening Salatiga. Saya naik perahu, ditiup sama kakek saya sampai saya tuh nggak tahu berapa hari, tahunnya 3 hari saya berkeliling ke Rawapening itu dan ketemu mbah saya lagi di situ. Saya cuma ditiup, cuma dibawain garam sama korek api di situ. Terus kamu jatahnya jadi paranormal. Itu 3 hari saya jalani itu. Terus berjalannya waktu saya nggak percaya itu pun masih saya bilang enggak gitu loh. Misalkan saya nggak mau jadi paranormal. Ngapain kehidupan saya supaya sekolah, dapat beasiswa, dapat itu kerja enak, kerja dari kerjaan itu. Mohon maaf saya potong. Alasan waktu itu kenapa nggak mau banget jadi paranormal apa sih Bayu? Karena saya nggak suka kehidupan spiritual. Saya sangat orangnya termasuk orang logika. Nggak sukanya lebih ke omongan orang yang jelek? Iya, itu salah satunya. Jadi mbah saya kan lihat mbah saya capek banget. Jadi paranormal jarang tidur, terus kehidupannya lelah, terus sering puasa, terus kondisinya mbah saya juga terima tamu juga kelelahan. Iya pasti itu. Kadang mbah saya juga jalan kaki kemana tanpa, dan mbah saya tuh setahun sekali mandinya. Hah? Mbah saya itu, tapi tidak bau sama sekali. Ya, itu itu udah di luar ini ya logika kita lah ya. Terus kalau kita cucu-cucunya itu nggak ada yang berani minta tuh, nggak apa berbicara yang lebih, nggak apa. Semua dididik untuk sopan. Jadi begitu lihat mbah saya, katakan saya bicara apa nih, mbah saya cuma ngeliat mata saya, kita berarti nggak setuju. Itu mbah saya nggak boleh. Udah bubar cucunya semua. Nggak ada yang berani ngerengek minta ini, nggak ada. Kita sangat menghargai dan sangat dilarang untuk masuk kamar saudara atau siapapun itu. Ketok pintu walaupun ada orangnya. Terus kapan Bayu akhirnya bisa nerima kondisi? Setelah berjalannya waktu, setelah jatuh bangun perusahaan saya 4 kali, saya udah angkat tangan. Sudah nggak bisa untuk menjalani kehidupan secara normal. Saya akhirnya hari terakhir saya hancur-hancuran itu. Uang saya udah habis, semua perusahaan saya lepas semuanya. Saya datang ke rumah bapak saya di Bandung. Bapak saya udah meninggal, saya umur 4 tahun. Tapi saya ada bisikan, kamu ke Bandung hari ini juga. Di saat saya tidur sendiri di makam, ibu saya sampai nangis, saya suruh saya pulang, saya nggak mau. Terus saya naik bis dengan kondisi uang waktu itu tinggal 15 ribu. 15 juta. Ini lagi jatuh nih ya. Ya, uang tak kasih saya cuma bawa uang waktu itu cuma 45 ribu. Saya naik bis, kondisinya 45 ribu cuma cukup sampai di rumah kakek saya yang di Bandung. Berjalan waktu sampai di Cirebon, itu bis tiba-tiba berhenti, saya diharuskan pindah bis lagi, kondisi uang saya habis. Ada anak SMA itu yang nolong saya, ternyata begitu ngomong, dia tetangga saya
Bandung, saya nggak tahu anak itu siapa. Dia bayarin saya sampai nganter ke depan rumah di Bandung. Ada orang baik yang nolong nih. Sampai tukang ojek yang di Bandung pun nggak tahu keluarga saya siapa. Saya cuma bilang nama saya seperti ini, saya kenal keluarga saya, guru di sini, ada yang abri tapi namanya ini. Ada tukang ojek yang tua yang udah lama nggak ngojek tiba-tiba datang, tahu saya itu masih saudara. Diantarlah saya ke lokasi. Coba yang beruntung seperti beri jalan semuanya. Kalau emang udah jalannya ya. Iya betul, itu kayak hal yang mustahil yang tidak bisa kita kira semuanya. Maka saya sampai sekarang kalau dengar anak itu SMA masih lewat tak kasih uang, saya utang budi gak akan pernah terbayarkan sama kamu. Iya. Terus begitu ketemu, ya saya jalannya di Bandung itu, saya tetap kerja di interior, saya menjalani tetap puasa, tetap prihatin dan saya tidak tidur di atas, saya tidur di bawah di lantai. Saya memang prihatin, jadi saya lebih yang sumelah pikir, lebih rasa saya semua saya atur semuanya. Dan saya memang setua gini saya memang belum pernah namanya pacaran secara anak muda, saya nggak pernah. Saya nggak tahu dunia malam, saya nggak tahu rokok. Saya ke puncak baru sekali kemarin selama 46 tahun. Kehidupan saya itu sangat yang kaku. Saya pulang kerja, saya langsung masuk kamar melihat TV, dengerin musik. Saya nggak ada yang bertanya, teman-teman saya tahu siapa saya. Setelah ini saya belum bergandeng tangan cowok-cowok, belum pernah. Itu hal yang mungkin orang nggak logika, tapi itu saya jalani sendiri. Iya, apalagi yang beraneh-aneh lagi. Iya. Tapi Mbak Yu nggak ngerasa kesepian gitu? Sangat sekali, sangat sepi sekali. Tapi itu resiko yang harus dijalani. Resiko sangat yang saya hadapi dan saya harus menjalani itu selama 46 tahun ini. Oke, saya mau bedah nih, Mbak Yu, punten. Dengan apa yang Mbak Yu punya, itu kan suatu tekanan batin sendiri. Memberitahu orang, itu kan pasti ada risiko. Iya, betul. Kan Mbak Yu kan bisa memilih daripada saya jadi omongan yang buruk, orang berpikir buruk tentang apa yang saya jalani, profesi saya dan kemampuan saya. Kenapa saya nggak diem aja? Kalau diem nyiksa saya juga. Saya pernah di Bandung, pernah nerawang satu orang pertama dalam kehidupan saya dikasih hadiah dengan kerupuk. Itu dibayar dengan kerupuk. Terus kejadian benar dia datang kemudian hari dan saya bilang, Bapak jaga-jaga karena ada yang meninggal dalam keluarga Bapak. Anaknya meninggal. Tadi dia nggak percaya dengan itu. Terus lagi datang lagi tamu. Jadi seperti ada petir, tiba-tiba petir gagar. Itu lebih ditekankan saat saya habis nikah. Dan saya menikah dengan Kiai Slamet. Saya bilang, ini ularnya siapa? Ternyata saya nggak tahu ada apapun antara mbah saya sama Kanjeng Roh itu, saya nggak tahu. Tapi ada suami saya di situ. Dan ada almarhum bapak saya. Dan seperti akad nikah. Pakai belangkon, Kiai Slamet itu. Saya turun dari lantai 2, saya masuk kamar. Seperti kayak nggak terjadi apapun, tapi saya kayak layang-layang, gimana sih rasanya itu? Kayak layang, tapi saya sadar ini kejadian benar. Saya Kiai Slamet akad nikah dengan bapak saya, dan paginya ada namanya Mbak Umi, itu mungkin Mbak Jumi yang jual jamu, tetangga saya langsung bilang, Mbak Yu nyun sewu, apalagi bahasa Mbak Is nyun sewu. Tadi malam tuh saya tuh melihat Mbak Is nikah di kamar ritual saya. Dengan sawer tuh bahasa ular tuh bahasa Jawa halus tuh sawer ular. Ya? Terus pakai ada orang keraton banyak. Terus saya bilang, Mbak nyun sewu, jangan disampaikan kemana-mana karena nggak semua orang bisa mengerti pernikahan saya. Karena sebelumnya waktu saya didatangi Kiai Slamet, waktu saya tidur di lantai sebelum pernikahan itu ular tuh panjang banget sampai saya nggak ngeliat ekornya, nembus kaca dan seperti anaconda aja gede. Ambil darah saya. Biar untuk darah untuk ngobatin orang. Di luar sana ada laki perempuan sudah nadah darah itu. Saya tuh nolak sama sekali. Saya nolak, nggak mau ini apa lagi kayak gitu loh. Tapi karena ditekan terus saya keluar. Itu benar saya keluar. Seperti saya udah megang pisau itu. Saya nyayat darahnya. Terus ada nada seperti ini laki perempuan. Besok paginya nggak ada hujan-hujan. Tahu banyak banget. Dan saya bangun tidur setelah saya kejadian itu tangan kaki saya kotor semua. Seperti satu sedang berjalan ke jauh, seperti macam-macam perjalanan. Seperti kejadian itu nyata. Dan kaki saya kotor semua kena lumpur. Nah kan Bayu tadi bilang ke orang yang ngelihat jangan diceritakan. Tapi kan akhirnya Bayu ini menceritakan nih. Karena orang bilang itu begini Mas. Ngomong salah, ngomong juga salah. Betul. Karena di situ saya punya foto waktu ritual. Itu banyak yang saya bersisik atau apapun itu. Saya ketemu namanya Sapri. Itu dia kerja di Indosiar. Dia sahabat dari teman saya. Dia pasangan dari teman saya. Terus ngobrol-ngobrol
Mbak Yu ini kalau di viral kayak bagus Mbak Yu. Karena Mbak Yu ritual keluar sisiknya semua banyak seperti itu. Keluar sisik gitu. Iya, ada fotonya banyak tuh. Terus waktu itu ada terawangan di 2013 soal artis siapa yang akan meninggal. Nah, saya bilang ada penyanyi dangdut dari usianya laki-laki dengan ciri khas celananya. yeah. Dia akan meninggal karena sakit. Tapi sebelum di bulan Maret, saya bilang meninggalnya di bulan Maret. Februari apa Januari udah meninggal duluan. Ada di Indonesia bisa dilihat. Ini awal-awalnya Mbak Yu mulai viral TV. ini kayaknya ya. Masuk TV. Iya. Nah itu dan mulai berjalannya waktu banyak yang nawarin saya juga termasuk Mbak Pia itu nawarin saya ke Empat Mata waktu itu lah. Mas Diko juga banyak bantu. Langsung banyak. Rating Mbak Yu, rating. Iya. Tapi terawangan saya yang paling saya sebelum masuk TV yang paling saya mengenal di sini Lumpur Lapindo. Saya waktu itu belum masuk TV, saya bilang sama tamu saya akan ada lumpur keluar dari perut bumi. Tidak bisa dihentikan dari daerah Jawa Timuran. Itu akan semua perkampungan akan habis. Dan itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Merinding aku langsung Mbak Yu. Iya. Saya bilang sama tamu-tamu saya. Tapi saya bilang, di mana Mbak Yu? Nggak tahu, tapi Jawa Timuran. Tunggu aja. 2 minggu kemudian ada lumpur lapindo itu. Ada yang pakai ritual apa banyak paranormal, saya bilang percuma kan itu memang udah jalannya seperti itu. Dan nanti akan ada seperti itu, akan di Indonesia ada berapa tempat ada. Kemarin juga Mbak Yu ini 2000 barusan ya kejadian ini kapal jatuh. Iya. Pesawat. Iya pesawat. Itu sebenarnya yang kedua. Sempat ngomong. Waktu Lion saya juga masih punya videonya. Saya sempat 2 kali nerawang bahwa waktu itu saya masih punya MU radio. Saya nerawang bahwa akan ada pesawat warna merah masuk ke laut meledak habis. Ini yang lain ya? Yang lain waktu itu. Dan waktu itu saya mendekati hari hanya, saya waktu ke Bali. Saya naik Lion juga. Saya sampai mau ganti pesawat nggak ada. Soalnya saya merasa ini akan ada satu kejadian di Lion. Saya pulangnya, saya tuh udah bilang sebelum berangkat, itu kayak ada pesawat mau meledak ya. Saya bilang, baunya anyir ya. Saya sampai ganti pesawat tapi nggak bisa. Akhirnya saya berangkat ke Bali dengan perasaan tidak nyaman. Pulangnya saya bilang ini kok di Sanur ini saya lihat laut kok sedih banget. Kayak ada kejadian pesawat masuk ke laut. Tapi sekarang saya tuh bergemur, baunya anyir mendekatin saya, suara ledakan telinga saya. Akhirnya saya ngomong sama tim, saya pengen membuat terawangan kayak pesawat ada yang meledak di Lion nih. Karena gambarnya ada warna merah. Saya ngomong di Kamis, karena waktu Senin pulang tuh saya udah yang nggak nyaman buat saya mendengar banyak terawangan, saya lihat banyak yang perubahan seperti itu. Jadi saya pikir apa yang saya goblok, apa saya ngelihatnya keliru seperti itu. Kamis saya buat video, Jumat saya posting di Instagram, Senin kejadian. Itu yang justru yang bikin saya 3 hari selama. Iya, kenapa saya nggak nyaman seperti ini dari setelah kejadian ini saya kayak nyesel apa ucapan kadang terjadi seperti kayak membalik-balikan tangan ya. Kayak gitu nggak enak, nggak nyaman kayak kemarin pun juga nggak itu nyaman. dilemanya sih sebenarnya kalau kulihat yang Mbak Yu, jadi Mbak Yu nih gini nih, tiba-tiba ngerasain sesuatu, kan emosi bermain ya Mbak Yu ya. Betul. Nggak enak pasti. Iya. Nah kalau dibilang nggak dicerita salah, Betul. dicerita salah. Episode emang pecah gimana sih? Bingung. Iya. Jadi kayak kemarin pesawat itu, saya tuh kadang-kadang membalikkan terawangan saya biar orang nggak terlalu takut. Iya. Seperti pesawat itu ada merahnya, ada birunya, ada pesawat merah, ada birunya, harusnya seperti itu harusnya. Tapi karena saya tuh nggak mau orang tuh takut dengan terawangan saya kadang menyamarkan itu. Dan harinya walaupun saya tahu mungkin antara minggu ini, bulan ini, saya samarkan antara bulan November sampai bulan Juni. Biar orang nggak terlalu takut dengan kondisi. Kalau saya bilang, bulan ini, orang kayak apa paniknya. Saya akan dihujat lagi sama orang banyak. Nah itu pertanyaan Mbak Yu. Sekarang dengan terawangannya Mbak Yu itu kan kita ngelihat efeknya. Efeknya kemudian akhirnya kalau bikin takut orang kan agak kurang bagus jatuhnya. Betul. Nah sebenarnya akhirnya arahnya mau dibawa kemana Mbak Yu? Saya hanya kepengen apa yang saya omongkan kita kembali ke diri sendiri untuk perbaiki, kita sama-sama sebagai manusia mendoakan dan banyak kembali ke yang di atas. Karena hidup mati manusia sudah ada yang ngatur skenarionya dengan cara mati dan dimanapun kita berada itu sudah ada jalannya sendiri. Mungkin memberikan pesan ya. Iya. Ini yang saya tangkap. Jadi mengingatkan kita semua dan juga beberapa personal. Kayak kemarin Bayu ngerawang sekitar tahun ini akan jatuh pesawat lagi. Terus ada artis ya bakal kena itu ya. Dan itu udah kejadian beberapa gitu. Yang paling waktu di penghujung tahun 2020 kan saya waktu terawang di 2019 bahwa banjir nanti akan masuk ke rumah-rumah mewah, rumah yang tidak terjangkau, yang tadinya nggak dipikirkan nanti akan kemasukan banjir. Itu tadinya orang nggak nganggep. Begitu pas
banjir, semua rumah mewah masuk semua. Saya cuma mikir ya Allah, rumah mewah sayang banget kelelep semua mobil-mobil itu. Iya, hancur itu. Iya. Tapi sebenarnya ada pesan sih di situ yang udah, saya udah nyampein juga itu, hati-hati yang punya rumah mewah. Nanti jangan disangka nanti yang dibilang aman tidak akan aman. Ada di semua di video-video saya. Itu masih saya simpan semua. Aku bisa nangkep nih kayaknya ke depannya ya. Semua status, semua derajat, jangan ngerasa aman. Iya. Iya, mungkin seperti itu ya. Betul. Jadi kadang-kadang kita tuh merasa yang kita sekeliling kita lah. Orang yang punya duit banyak, orang yang merasa dia tidak tersentuh. Jangan merasa pede. Kalau Tuhan sudah punya kuasa, apa sih apa saja. Berarti Mbak Ayu punya pesan secara tidak langsung ngingetin semua orang ngebumi. Iya. Bisa juga seperti itu. Kamu boleh tinggi tapi jangan lupa ya kan, ngebumi. Kan langit gak pernah ngasih tahu dia tinggi gitu. Betul. Jadi menyadarkan kita. Cuma tergantung dari penafsiran tiap orang sih Mbak Ayu. Saya sangat menghargai tiap orang mau bicara saya soal apapun itu kembali ke manusianya kok. Betul. Gitu. Saya tidak bisa memaksakan orang untuk sayang sama saya atau senang sama saya. Iya. Mungkin ibaratnya ada kalau nggak dekat ya saya mengerti kondisi apapun itu. Saya juga ibaratnya kalau nggak kenal sudah tidak sayangnya kembali lagi. Aku punya quote waktu itu. Aku bilangnya aku adalah sebaik-baiknya dirimu dan seburuk-buruknya dirimu. Ya tergantung kamu. Iya betul. Kalau kamu ngelihat aku buruk, ya aku mau gimana gitu. Karena berbuat baik di hadapan orang yang udah ngelihat saya buruk. Ya pasti dia akan ngelihat yang buruknya aja. Ya kembali ke orangnya. Terus Bayu, aku mau nanya ini masih fresh banget Bayu, punten. Ini kan pesawat jatuh. Ini masih dalam pencarian, kotak hitamnya udah ketemu. Bayu ada penglihatan nggak tuh di situ? Masa penglihatan gimana? Lebih lanjut kan kemarin Bayu sempat ada penglihatan pesawat jatuh tuh. Iya. Kan pesawat masih satu lagi, ada kejadian tahun ini. Astaga. Pesawat masih ada, tapi nggak separah ini. Tapi kalau masalah pesawat ini jatuh karena memang dari pesawatnya juga karena cuaca. Jadi keduanya memang membuat permasalahan ini. Kita tidak bisa menyalahkan namanya ini sudah kejadian, sudah takdir lah. Tapi caranya orang meninggal pun caranya satu kejadian memang seperti ini. Jadi memang cuaca juga pesawatnya. Udah dikendalikan maksimal mungkin ya udah Tuhan punya kuasa. Orang meninggal dengan cara apapun ya memang sudah kejadian. Tapi kita perlu takut nggak untuk berterbangan dengan kondisi? Kalau saya tetap dari dulu saya naik pesawat paling takut. Karena saya punya feeling ya iyalah orang kebayang mulu yang aneh-aneh gimana mau berani. Saya juga kalau kayak gitu juga saya nggak mau naik pesawat lah. Iya. Saya lebih kalau bisa naik darat saya naik darat aja lah. Iya. Betul tuh saya karena paling takut saya naik pesawat. Kita mau lompat kemana nggak ada rest area kok gitu loh. Iya benar. Jadi kalau saya kepengen kalau bisa darat saya tembus dengan darat. Saya menghindari pesawat itu sangat hindari karena kalau nggak penting-penting banget saya jarang. Nah ini saya setuju. Sebenarnya nggak perlu takut kayak gimana. Tapi kalau nggak penting-penting banget, kuranginlah bepergian dengan pesawat. Iya. Mungkin itu gini, kali ya. Kalau kita ngomong pesan ya, hidup mati manusia mau di darat, mau di laut, mau di itu udah ada jalannya. Duduk kayak bisa mati. Iya. Jadi Bismillah aja lah. Iya. Karena kita mau dimanapun kalau Tuhan punya kuasa, kita bisa apa? Gitu loh. Yang penting kita sebagai manusia berusaha baik, berusaha yang memperbaiki dan banyak minta maaf sama yang di atas. Juga sama orang tua saya tanamkan ke keluarga saya ataupun ke orang untuk menghargai orang tua kita dan menyayangi orang tua kita. Itu nomor 1. Saya sangat menjunjung kehormatan orang tua saya. Jadi di luar sana yang masih saya nama sama orang tuanya sama ibu, seenaknya sendiri tidak sopan, itu paling saya benci. Kayak anak itu dilahirkan dari batu. Saya suka banget nasihat itu. Saya setuju banget Bayu. Karena itu emang nasihat dari orang-orang tua kita emang harus selalu kita jaga. Masalahnya anak-anak sekarang lebih percaya teknologi, lebih percaya dengan sesuatu yang bersifat instan. Betul. Jadi kan melupakan biar gimana kita itu datang dari sesuatu. Iya, betul. Dari seseorang, dari sebuah adat, dari sebuah nilai, dari sebuah value. Itu mulai ditinggalin karena ya memang kondisinya sekarang ke situ. Lain lah ya. Gini Den, rezekimu, jodohmu itu doa orang tua. Oh iya. Gitu loh. Jadi mau besar apapun masalahmu, lainnya ke orang tua kok. Iya. Apalagi ini sekarang orang tua saya sudah nggak ada, baru meninggal ibu saya. Itu yang bikin saya kayak layangan putus. Tapi saya kembali, doa orang tua seucap pun itu yang kita rindukan. Dengan kondisi seperti ini, kita waspada, terus banyak bersyukur, juga banyak mendoakan orang tua. Itu menurut saya doa dan pahala buat kita. Seperti kejadian ini, semua doa kodratnya. Walaupun tidak nyaman buat yang ditinggalkan dan yang meninggal. Tapi kita mendoakan sama manusia untuk ditempatkan di tempat yang pasti yang bisa dikunjungi. Kalaupun tidak bisa, kita sebagai yang meninggal dipasrahkan, diikhlaskan Al-Fatihah lah. Tapi kalau yang ditinggalkan ikhlas semuanya. Harus belajar. Ya, karena Tuhan udah punya kuasa, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Di sini kita dididik sebenarnya tidak langsung. Ada kuasa di diri kita yang tidak mampu menembus kuasa itu. Bayu punten, aku agak penasaran pertanyaan anak kecil sih Bayu. Apa? Ini
posisi pesawat hilang nih. Ya. Udah. Maaf, meninggal. Ya. Saya minta loh keajaiban. Dalam doa saya kemarin waktu saya nerawang. Kok saya minta keajaiban boleh sama Tuhan. Jangan ada kejadian seperti itu. Iya, kita semua pasti. Karena saya melihat itu hancur habis. Dan saat saya di media bertanya ke saya pun, saya bilang bahwa kalau saya minta boleh sama Tuhan, ada keajaiban, masih hidup yang bisa hidup, memang kodratnya hidup. Biar ada saksi dan biar bisa menganugerahi suatu kehidupan. Tapi memang kodratnya tak lihat, memang semuanya meninggal. Hilang semuanya. Dan hilang habis dan susah untuk ditemukan. Seperti kejadian lain. Wah itu. Dan ini mungkin lebih berkeping lagi. Karena ya memang udah kodratnya seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita sebagai manusia juga menolak. Kalau kita mau diizinkan kepengen minta waktu dong kita hidup lagi, kita nggak bisa. Seperti saya juga kalau ibu saya meninggal, minta waktu dong ibu saya kasih waktu lagi. Tapi kembali lagi ya, ini kuasa yang kita nggak bisa lawan. Nggak gitu. bisa lebih. Kita mau kaya apapun nggak ada yang bisa beli nyawa itu kok. Betul. Gitu. Harus bisa menghargai hidup seperti itu. Ya kita yang ditinggalkan harus mau pelan-pelan lah belajar ikhlas. Nggak mungkin bisa cepet, nggak gampang. Betul. Yang lain juga nge-support. Karena aku lihat juga di sosial media hal-hal yang nggak perlu ditampilkan nggak usah ditampilin deh. Mungkin stop untuk lebih melihat kondisi sesungguhnya. Karena nggak semuanya bisa siap. Apalagi keluarga yang membayangkan keluarganya ada di situ. Nggak gampang untuk melihat kondisi sesungguhnya. Tapi kan mungkin keluarga juga kepengen melihat kondisi keluarga saya terakhir seperti apa. Kan nggak bisa dipaksakan, mereka udah bekerja keras mencari apa yang bisa diangkat, tapi yang didapat mungkin ada potongan-potongan atau apa itu kan mungkin nggak mengenakan, tapi setidaknya keluarga pengen melihat kondisi terakhir dan ditempatkan di tempat yang sepastinya. Iya sih sebenarnya. Tapi nggak gampang bagi keluarga saya menyadari kehilangan orang yang kita sayangi seperti apa, saya sangat ikut berduka dan ikut simpati perasaan itu seperti hancurnya seperti apa. Iya, itu orang punya hati nurani ya. Kalau orang nggak punya hati nurani, yang penting viral aja, dibagi-bagi. Ya betul. Iya. Cari momen di mana dia bisa terangkat lagi karena dengan kan dia nggak bahasa-bahasa. ngerasa bahwa itu penting, dan dia nggak ngerasa dia nggak akan mengalami hal-hal buruk dalam hidupnya. Betul. Kan mungkin dia seperti malaikat kan. Dia kan ada bahasa-bahasa yang tidak penting ditampilkan. Saya nggak punya nurani, saya bilang gitu loh. Belum punya. Nanti kalau sudah kena baru punya. Tangis darah. Sebenarnya punya, cuma tersembunyi di selubung mana. Bayu punten. Aku mau nanya, Bayu pernah nggak sih sampai ke titik akhirat gitu penglihatannya? Aku penasaran Bayu. Maksudnya gimana? Kayak ngelihat kalau di akhirat tuh kayak gimana?